Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta. Pada video kali ini, saya menyampaikan tentang sosialisasi dan implementasi modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif ke teman-teman guru di SMK Negeri 49 Jakarta. Pada video kali ini, hal-hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu yang berkaitan dengan disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah berkaitan tentang keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana video yang saya sampaikan? Silahkan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Gabriel, ayo kita turun upacara. Teman-teman, ayo kita upacara. Ayo. Laksanakan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada Ani Kristiani, Kepala SMK Negeri 49 Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Endah Komarudin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMK Negeri 49 Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Tim Pengembang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 49 Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru, serta karyawan staf tata usaha SMK Negeri 49 Jakarta, serta yang sama-sama kita banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 49 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari yang begitu cerah ini kita dapat berkumpul di lapangan SMK Negeri 49 Jakarta dalam rangka upacara rutin kenaikan bendera merah putih. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keridhaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mengapresiasi bagi petugas upacara yang telah menjalankan tugasnya pada pagi hari ini dengan baik, terlepas dari kesempurnaan langkah atau tugas yang kita emban kali ini,
Setidaknya kalian sudah berani maju satu langkah untuk mencoba untuk menjalankan peran-peran sebagai pemimpin di masa depan nanti. Saran saya, teruslah berlatih, teruslah menyempurnakan usaha atau ikhtiar kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, untuk amanat pada pagi hari ini izinkan saya untuk berbicara sedikit mengenai apa itu yang disebut sebagai satu budaya positif. Saya ingin mengawali amanat pagi ini dengan mengutip pesan penting dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan merdeka belajar. Perlu kita pahami bahwa merdeka belajar itu bukan berarti kita bebas dengan sebebas-bebasnya. Paham ya anak-anakku sekalian? Kemerdekaan yang hakiki itu disebut sebagai di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Saya ulang, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, saya ulang, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Penekanannya di sini adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa disiplin dalam diri kita. Jadi merdeka bukan berarti merdeka yang sebebas-bebasnya, karena di dalam kemerdekaan kita ada hak dan kewajiban kita untuk melangkah, untuk bertingkah laku sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang ada seperti apa? Berkaitan dengan pengembangan diri kita atau kalian semua, patokannya yaitu profil pelajar Pancasila. Satu lagi, merdeka itu jawabannya noramu lepasing pamreh, nging uga kuat, kuasa aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga catat membuat perintah diri itu sendiri. Jadi kita dengan kesadaran diri sendiri, kita catat juga untuk mengatur segala tingkah kita. Kaitannya apa dengan budaya positif? Seringkali kita melihat atau mengartikan bahwa disiplin itu hanya sekedar sebagai mematuhi segala aturan yang ada. Padahal kalau dilihat dari makna kalimatnya disiplin atau makna katanya berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti adalah belajar. Saya ulang, disiplin itu adalah belajar. Maka dari itu nihil atau mustahil apabila kita atau kalian semua tidak belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang ada, maka kita bisa terbiasa. Saya ulang, maka kita akan terbiasa untuk bertingkah sesuai dengan norma yang ada. Tanpa ada bersikap belajar, kita tidak mampu bersikap terbiasa. Maka dari itu kalian dibiasakan, Bapak Ibu guru semua membiasakan kalian untuk bersikap sesuai dengan nilai yang ada. Bahkan kalau dari asal kalimatnya yang lain disebutkan bahwa disiplin itu artinya adalah murid atau pengikut. Di sini kita bisa melihat, kalau kalian semua bisa melihat, ketika kalian mengikuti satu sistem nilai yang ada, maka kemudian sebenarnya kalian harus mampu menyadari kenapa kita harus bersikap seperti itu. Saya ulang, kenapa kita harus bersikap seperti itu? Itu sebenarnya menjadi satu alasan penting di mana disiplin positif yang kemudian ketika diulang-ulang menjadi yang namanya budaya positif. Ingat, budaya itu bisa muncul karena ada yang namanya perilaku yang diulang-ulang, muncul jadi kebiasaan, kemudian bisa yang disebut sebagai budaya. Akhirnya membudaya. Kalau kita sering datang telat, berarti budaya kita adalah budaya telat. Kalau kita budayanya adalah atau yang sering kita ulang-ulang adalah
tidak memakai atribut lengkap dalam setiap upacara, berarti budaya tidak disiplin atau yang tidak lengkap seperti itu yang kemudian bisa muncul sebagai satu karakter kita. Saya juga ingin mengutip seorang psikolog asal Amerika, Diana Dawson, dalam restructuring school discipline. Disiplin itu pada dasarnya harus muncul bagi seseorang ketika seseorang itu merasa paham. Kalian harus memahami terhadap tindakan yang kalian lakukan. Ingat teori kontrol. Tidak ada yang mampu pada dasarnya. Bisa saya lanjutkan? Saya ulang. Tidak ada yang mampu mengontrol diri kita selain kita sendiri. Itu pada dasarnya. Pak, aturan bisa loh mengontrol diri kita. Ya, karena kalian atau diri kita mempersilahkan atau memberi ruang diri kita untuk bersikap sesuai aturan. Paham sampai sini? Jadi segala apapun Bapak Ibu guru kalian mengkondisikan kalian, ketika kalian tidak mengizinkan diri kalian terkontrol oleh Bapak Ibu guru kalian, maka pada dasarnya kalian tidak akan mematuhi aturan itu. Kalaupun kalian mempersilahkan diri kalian terkontrol oleh aturan yang ada, kemudian ditegakkan oleh Bapak Ibu guru kalian, jadi kalian mematuhi aturan karena ada Bapak Ibu guru. Nah, ketika Bapak Ibu guru kalian nggak ada, ya sudah, selesai kalian. Kalian akan bersikap semau diri kalian sendiri. Ketika Bapak Ibu guru kalian misalnya berhalangan hadir karena ada kegiatan pelatihan, padahal sudah dikasih tugas, sudah dikasih pembelajaran melalui tayangan video, kalian keluyuran keluar kelas, main bola di depan. Artinya ingin bercerita sedikit gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita diamanahi untuk ikut, bukan amanahi ya, maksudnya didorong untuk ikut menggerak, sebenarnya tidak terpikirkan juga oleh kita bahwa bisa sampai sejauh ini. Dan kemudian kenapa juga saya kemudian terdorong, karena pada dasarnya setiap kita adalah penggerak. Saya berdiri di tengah para penggerak hebat, makanya saya mohon izin dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan satu materi yang sebenarnya ini sudah biasa kita lakukan ya, sudah biasa kita lakukan, dan ada sedikit pembaruan paradigma yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua. Kalau berdasarkan ketentuan yang ada, sebenarnya kita hanya diwajibkan diseminasi ke 10 orang Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tapi kemudian kalau hanya sekedar memburu checklist hijau, saya rasa sangat naif sekali saya rasa dengan Pak Arief, karena manfaatnya kurang dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 49 Jakarta. Karena pada dasarnya kita ikut program guru penggerak ini atas dasar rasa cinta kita sama SMK Negeri 49. Nah, ya. Oh iya, masih jam 8 Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita masih semangat pagi gitu ya, karena waktunya masih jam 8. Sesi berbagi kita yaitu budaya positif, seperti yang sudah disampaikan sekilas saya dengan Pak Arief. Terus Pak Arief lanjut. Coba kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu, kita merefleksikan kembali apa sih kemudian tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia, itu Keda Dewantara. Lanjut Pak Arief, ini sangat nanti berkaitan dengan yang namanya budaya positif. Pendidikan pada dasarnya adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak itu bukan sebuah kertas yang kosong. Mereka sudah ada tulisan pada dasarnya. Kemudian tulisannya itu masih samar. Nah, dengan segala potensinya itu, tugas kita adalah menebalkan laku mana yang mau kita tebalkan, terus kemudian laku yang masih kurang baik atau yang jelek sebisa mungkin kita buat jangan sampai menebal.
Makanya kalau dulu dibilang ada teori bahwa anak itu kertas kosong, tergantung gurunya mau dijadikan apa anak itu, sebenarnya tidak tepat gitu ya. Atau dalam bahasanya dulu ada teori tabula rasa. Karena pada dasarnya kita semua punya potensi masing-masing. Terus kemudian tujuannya apa? Mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai satu individu maupun sebagai satu anggota masyarakat nantinya ketika dia sudah kembali ke kodrat alamnya nanti. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang, anak bukan sebuah kertas kosong. Karena pendidikan kemudian yang berperan nanti perilaku-perilaku mana yang mau kita tebalkan. Tentu sesuai dengan konteks kultural yang ada. Kalau kita di Jakarta ya sesuai dengan konteks kultural yang ada di Jakarta. Apalagi utara yang pusat logistik, utara yang secara etnis etnis Gang Macan ya. Diidentikan dengan kulturnya yang keras, walaupun pada dasarnya ada modal Jakarta sebagai etnis Betawi yang besar di situ itu sebagai kekuatan sebenarnya. Kenapa Jogja Bali bisa maju? Karena dia jual identitas kulturalnya. Makanya dari mana-mana pengen wisata ke sana. Lanjut. Nah, ini trilogi pendidikan Gajah Dewantara. Kenapa tadi saya bilang pada dasarnya kita semua penggerak gitu ya Bapak Ibu, karena seperti yang sudah kita bilang, ketahui bersama ingangso subdolodo imadio mangun kalso tuturi handayani. Kita bergerak dari arah depan, dari arah tengah, dari arah belakang. Nah, ini menjadi landasan kita nanti berbuat mau seperti apa bentukan kita nanti ke depannya gitu ya. Dimulai dari depan dulu. Jujur, untuk menerapkan budaya positif ini harus ada kekuatan dari kita sendiri untuk terutama pribadi saya untuk memperbarui diri gitu ya. Karena ketika kita menerapkan, anak nggak boleh telat, ya kita juga nggak boleh telat. Karena harus ada keteraturan di situ. Di balik keteraturan yang ada harus ada teladan yang juga harus kita contohkan. Makanya saya tadi pagi ngeri sekali sebenarnya gitu ya. Karena jujur pribadi saya kalau datang juga masih mepet-mepet ya, 6.20 baru sampai di sini, 6.25 baru sampai. Mungkin nanti ke depan ya harus lebih pagi lagi gitu ya. Tapi ada guyon dari Bu Rini, kalau Pak Joko udah datang sampai ruang guru, tandanya 3 menit lagi mobil. Nah itu jadi sebenarnya penerapan budaya positif ini luar biasa berat sekali ya Bapak Ibu. Tapi kalau nggak kita coba, ya nggak akan berubah nih SMK Negeri 49 gitu. Silakan Pak Rin. Nah, oleh karena itu seorang pendidik harus mampu menuntut prosesnya, menggerakkan anak yang di dalamnya tersimpan segala potensi yang ada. Next, Pak Rin. Disinilah kemudian peran pentingnya, bagaimana kita bisa membentuk disiplin dan disiplin positif yang terbangun. Intinya adalah bagaimana anak bisa bergerak berdasarkan kesadarannya, berdasarkan motivasi internalnya yang ada. Lanjut, Pak Rin. Nah, di sini tadi kutipan yang sudah saya sampaikan, saya baca sekilas saja. Dimanapun ada kemerdekaan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Kalau kita mengira bahwasanya kurikulum merdeka adalah merdeka sebebas-bebasnya kita, ternyata tidak. Di dalam kemerdekaan itu ada tanggung jawab besar yang ingin dicapai oleh kurikulum ini. Merdeka dalam artian kita bisa merdeka semenarik mungkin kita menyajikan satu pembelajaran, sebisa mungkin kita kemudian melihat potensi-potensi yang ada, karena pembelajaran itu nggak harus sama, ada pembelajaran yang terdiferensiasi, kita bisa membedakan antara satu anak dan yang lainnya. Walaupun sebenarnya kita sadari bahwa kita akan menjadi lebih repot gitu ya. Tapi ini yang kemudian tantangan zaman yang harus kita lalui. Lanjut, next Pak Rin. Elaborasi dari budaya positif, lanjut. Nah, ini ada 6 poin penting yang kita sampaikan, nanti Pak Rin 3, saya 3, lanjut Pak Rin. Next, disiplin positif, perubahan paradigma. Bapak Ibu mohon izin mengepal tangan, kita praktikkan. Ibaratnya satu keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu coba bayangkan yang Bapak Ibu genggam ini adalah satu barang yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Walaupun dirayu oleh tetangga Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu atau sahabat Bapak Ibu untuk dibuka itu kepala tangannya supaya barang itu mau diambil, Bapak Ibu nggak akan membukanya. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu menganggap itu yang di kepala adalah sesuatu yang tidak penting,
maka Bapak Ibu akan sangat mudah untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu gitu ya. Itu paradigma. Ini kemudian menjadi satu landasan kuat berpikir bagi kita bahwasanya kekuatan paradigma itu bisa membuat langkah kita itu menjadi mau seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu mau dibuka atau tidak kepala tangannya? Ya. Bapak Ibu yang menentukan sendiri ya. Ya, bendanya apa Bu? Ya. Boleh benda konkret, boleh benda abstrak misalnya cincin mas kawin atau apa gitu ya. Diminta oleh saya gitu ya, atau misalnya oleh Pak Arif mau dipinjam, mau digadekan untuk bayar kontrakan misalnya. Oh ya kayak semasuk ya? Enggak ya, mohon maaf Ustaz karena di video. Nah, gitu ya Bapak Ibu, next boleh diturunkan lagi Bapak Ibu kepala tangan. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini kaitannya dengan teori kontrol Bapak Ibu. Dr. William Glasser mengungkapkan bahwasannya kita itu berusaha memahami dunia pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya apa yang kita lihat itu sebenarnya kadang kita anggap kita bisa kontrol orang gitu, padahal kita sendiri yang bisa kontrol diri kita. Kenapa kita nggak telat? Kenapa kita kemudian harus datang tepat waktu? Kenapa kemudian kita harus menjalankan tugas-tugas yang ada? Ini berbeda dengan teori stimulus respon yang sebelumnya. Kalau teori stimulus respon ini kayak lumba-lumba dikasih ikan gitu ya. Orang bisa nurut sama kita kalau kita kasih sesuatu. Nah, nanti ada itunya, ada materinya tentang penghargaan. Terus sebenarnya orang lain bisa mengontrol saya. Sebentar Pak. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya kalau menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi siswa pun sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada siswa yang nurut apa kata mau kita, sebenarnya bukan karena mereka nurut sama kita, tapi mereka mempersilahkan dirinya terkontrol oleh diri ini, gitu ya. Maka kemudian yang ingin dibangun dari budaya positif ini adalah kesadaran internal mereka. Lanjut next Pak. Nah ini disiplin positifnya ada 3 posisi kontrol, terus kemudian ada 3 kebutuhan dasar manusia, ada teori motivasi manusia. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Lanjut next. Nah ini tadi makna disiplin yang sudah dibahas sekilas tentang ya di upacara. Makna disiplin pada dasarnya adalah belajar Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesalahan sekali 2 kali dari anak, mudah-mudahan kita bisa memberi ruang pada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Karena pada dasarnya disiplin itu belajar, tidak identik dengan yang selama ini kita pikirkan tidak identik dengan kepatuhan. Terus gimana Pak kalau disiplin itu tidak patuh? Ya kita beri ruang sekali 2 kali, setelah itu kita beri konsekuensi. Kita beri konsekuensi, apapun itu konsekuensinya ya harus kita lakukan, gitu ya. Jangan sampai juga nanti ketika kita sekali 2 kali diberikan, anak itu tetap seperti itu, tidak ada perubahan, kita lepas seperti itu, jadi nggak ada penguatan. Walaupun mereka nggak naik pun sebenarnya boleh sekali setelah ada ruang diskusi itu, setelah ada konsekuensi itu. Makanya kalau kata kalimat yang lain disebutkan bahwa itu adalah pengikut atau murid, kalimat disiplin itu. Lanjut. Jadi mereka mau mengikuti kita. Kemudian berdasarkan nilai apa? Ada nilai-nilai kebajikan dan nilai profil Pancasila, mulai mandiri, beranalitis, Bhinneka Tunggal Ika, berkebinekaan global, bergotong royong, terus kemudian ada kreatif. Lanjut Pak Arif. Nah ini nilai yang kolaborasi atau nilai kebijakan universal tadi yang kemudian menjadi landasan bergerak kita ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Arif. Teori motivasi. Nah ini yang menjadi, saya sendiri sebenarnya terkaget-kaget melihat satu teori ini. Bunda ini guru saya, penasihat saya dalam program ini. Ada teori yang mengatakan bahwasanya untuk ada orang berperilaku itu ada 3 hal yang mesti dilihat. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Ini motivasi eksternal. Bisa jadi anak awal-awal mau nggak datang terlambat karena takut handphonenya ditahan oleh gundurna. Itu motivasi eksternal. Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, penghargaan.
misalnya mereka mau datang tidak terlambat karena nanti ada program misalnya siswa berprestasi atau siswa teladan atau apa, itu eksternal. Tapi nanti kemudian kalau misalnya yang menegakkan aturan itu misalnya handphonenya diambil tidak konsisten atau berbeda orang lagi, maka mereka berbalik lagi seperti semula, telat lagi atau apa lagi. Atau mungkin mereka mengakali, naruh handphonenya di mark, atau mungkin naruh handphonenya dititipkan ke temannya disimpan lagi di temannya yang lain. Seperti contoh kasus hari ini ada Steve, dia telat, infonya dia ditahan sampai selesai pulang sekolah hari ini. Handphonenya dititipin lagi sampai tadi ketemu sama saya di kelas, handphonenya ada di kolong meja. Nah, sekarang handphonenya saya simpan di kelas, di ruang guru. Jadi kalau anak itu motivasi eksternal yang kemudian muncul, akan ada kemunculan yang lainnya untuk mengakali, sama kayak kita. Misalnya ada polisi di atas, kita lewat bawah. Ada polisi udah terlanjur itu, kita pura-pura dan kita kempes. Nah, itu sebenarnya yang kemudian disebut sebagai budaya positif. Yang namanya budaya tidak bisa sehari dua hari, ini kerja besar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri, itu motivasi internal, Bapak Ibu. Kenapa saya nggak telat? Karena saya mau jadi orang yang nggak telat dan disiplin. Karena ketika nanti saya kerja, saya juga mau seperti itu. Apalagi perusahaan-perusahaan Jepang, saya belajar dari Pak Beni, katanya perusahaan Jepang itu disiplinnya sangat luar biasa. Gitu ya, telat dikit jadi salah ya. Telat dikit dikeluarkan, bahkan ya udah nggak lolos seleksi. Kemudian saya kenapa kemudian harus berpakaian rapi, kenapa kemudian saya harus mengerjakan tugas, kenapa saya harus apalagi Pak Rin. Ya itu pokoknya semua harus dijalankan atas dasar motivasi internalnya. Itu kemudian yang menjadi tujuan disiplin positif. Lanjut Pak Rin, next. Nah ini tadi kutipan dari Keja Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut next. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ada satu hal yang kemudian saya perdebatkan juga dengan instruktur yang ada di program guru nasional. Kenapa kemudian penghargaan itu bisa menghukum kita pada dasarnya? Ini semua sebenarnya dipraktikkan oleh bahkan institusi besar. Misalnya di Kemenpan RB ada program Kementerian Pelayanan Publik Terbaik. Kemudian ada program ASN misalnya terinovatif atau apa tiap tahunnya, kan itu penghargaan ya Bapak Ibu. Kenapa? Tapi kemudian kalau menurut teori kontrol ini penghargaan malah jadi perusak kualitas. Pertama, dalam pengaruh jangka panjang, penghargaan menghukum orang, terus kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata penekanannya di sini kepada stimulus yang kemudian harus dimunculkan dari dirinya sendiri, bukan hanya bergantung pada penghargaan. Contoh misalnya tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Ini contoh-contoh sudah masuk ke penerapan hukumannya ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air meja. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOPA. Nah ini kita identifikasi Bapak Ibu. Next Pak, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah ternyata ada yang bentuknya hukuman, ada juga yang bentuknya konsekuensi. Push up itu hukuman. Mengganti kertas yang sudah dicoret-coret oleh temannya itu konsekuensi. Jadi konsekuensi sebenarnya ini PR kita Bapak Ibu, mencari satu bentuk reward and punishment itu yang sangat relevan dengan apa yang dia lakukan. Contoh kalau misalnya dia telat masuk 15 menit, bisa jadi kita perpanjang waktu dia istirahat, mengganti 15 menit lagi tetap berada di kelas. Jadi tidak terlalu jauh treatment yang kita lakukan dengan apa yang menjadi kesalahan mereka. Itu beda antara hukuman dengan konsekuensi. Walaupun itu ya jujur saja gitu ya, akan sangat merepotkan kita. Lanjut. Nah ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Kalau konsekuensi sesuatu itu harus memang terjadi, benar-benar terjadi. Contoh misalnya dia udah sering telat nggak masuk, terus kemudian sering banyak masalah, dikasih tahu tidak bisa berubah sikapnya, nah mungkin konsekuensinya harus mengulang lagi di kelas 10 lagi tahun depan. Nah kalau yang hukuman menyakitkan harus terjadi, contoh mungkin mereka karena merasa karena telat, terus kemudian kita mohon maaf, pas sekarang mungkin udah nggak ada ya di sekolah-sekolah kita ya, atau misalnya di sekolah-sekolah yang lain misalnya harus dicubit, harus lari, harus nyuci WC gitu ya. Nah itu sebenarnya membuat mereka takut ya, walaupun nanti mereka mematuhi aturan ya karena takut kena hukuman, bukan karena menimbulkan rasa pribadinya untuk lebih baik. Terus anak membenci kedisiplinan. Ini nggak saya review semua, saya sekilas saja. Anak membenci kedisiplinan, terus anak menghargai kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin, gitu ya. Terus kemudian kalau yang hukuman itu paksaan, kalau yang konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Kalau telat, handphonenya diambil, anak mungkin awalnya ya terpaksa datang tepat waktu ya besoknya lagi. Nah ini kemudian harus dalam tahapan perkembangan kita selanjutnya, apa yang kemudian bisa menstimulus anak ke depannya supaya nggak datang telat lagi ke depannya gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian konsep diri yang buruk kalau kena hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri menjadi lebih baik, diri yang baik. Oh kenapa saya harus datang tepat waktu? Kenapa kalau misalnya Bapak Ibu gurunya pelatihan kita harus tetap ada di kelas dan lain-lain segala macam. Next Pak. Nah, selanjutnya budaya restitusi atau apa itu restitusi akan disampaikan oleh rekan saya Gus Arif. Waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Gus Arif. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin Bapak Ibu, guru hebat 49. Terkadang saya masuk ke dalam guru penggerak ini ya Bapak Ibu, ada sesuatu nilai plus yang saya temukan di sini. Pertama, karena di sini basic saya matematika dan saya tidak tahu sejarah, hal yang paling bahagia atau membuat saya bangga, saya tahu apa pendapat-pendapat atau teori-teori yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Saya tahu Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia, tapi saya tidak tahu, sebelumnya saya tidak tahu teori-teori atau landasan berpikir beliau tentang apa yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Contoh yang disampaikan oleh Bapak Joko tadi yang berkaitan dengan Ingarso Sumtulodo, Ingmadia Bangkarso, dan Tuduri Handayani. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan kepada kita bahwasannya seorang guru itu ibarat seorang petani. Nah, di mana petani ini bisa memberikan bibit unggul. Kalau bibit unggul itu tidak disiram atau ditanam di tempat tanah yang kurang subur, bibit unggul itu akan punah dengan sendirinya. Begitu juga kalau bibit yang ditanam walaupun bibit yang tidak unggul, tapi disiram, diberikan pupuk dengan sempurna, maka bibit itu akan tumbuh dengan baik, bahkan berbuah dengan lebat. Nah, seperti itulah hal-hal yang berkaitan. Ki Hajar Dewantara walaupun dia pernah dibuang ke Belanda, tapi dia bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran hebat di dalam dunia pendidikan. Bahkan beliau membangun sebuah sekolah yang kita kenal dengan nama Taman Siswa yang berada di Yogyakarta. Luar biasa Bapak Pendidikan Indonesia ini, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara.
Izin Bu Ansel, nanti kalau ada kekeliruan mohon ditambahkan ya Bu Ansel. Nah, karena Bu Ansel senior kita. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Joko, terkait dengan apa itu restitusi, bahwasanya restitusi itu adalah sebuah proses dalam menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita sebagai manusia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, manusia itu tempatnya khilaf, manusia itu punya kesalahan, dan manusia itu diibaratkan dengan sebuah kertas yang sudah berisi berbagai tulisan, baik itu tulisan baik maupun tulisan buruk. Maka tugas kita sebagai guru untuk memunculkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri siswa. Nah, ini adalah tugas kita, yaitu yang berkaitan dengan restitusi, di mana mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang sangat kuat, dengan sikap yang sangat kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi antara guru dengan murid, di mana siswa diminta untuk mencari alternatif solusinya sendiri. Contoh, ada kejadian kemarin, ada beberapa siswa kita yang menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, warnanya bukan hitam seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apa alasannya? Kalau ditanyakan kepada siswa, alasannya sepatunya kebanjiran, basah. Nah, dalam kegiatan restitusi ini kita memberikan, kejadian kesalahan yang mereka lakukan atau kesalahan yang siswa lakukan itu, bagaimana mereka mencari alternatif solusinya sendiri. Kita memberikan arahan seperti itu. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka lontarkan itu menjadi komitmen bagi mereka sendiri untuk melakukan perubahan mereka sendiri, sehingga muncullah yang namanya motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah, dalam membantu murid dalam berpikir tentang orang seperti apa yang mereka, tujuan mereka seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada beberapa hal, yaitu terkait dengan identitas gagal seperti hukuman, dan ada identitas yang memunculkan motivasi intrinsik atau kedisiplinan sendiri, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, di mana identitas yang gagal seperti hukuman yang sering kita lakukan, kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Joko tadi, kita penuh perdebatan tentang ini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Namun dalam abad yang ke-13 ini yang sering dimunculkan, yaitu kurikulum merdeka, yaitu kita selalu memunculkan yang namanya restitusi, kesepakatan kita antara siswa dengan guru. Nah, di mana konsekuensi itu adalah sesuatu hal yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan hidup, pilihan mereka tentang alternatif solusi yang mereka gambarkan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang pendek. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan pilihan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran tentang perbedaan antara konsekuensi, restitusi, serta hukuman. Yang kedua, berkaitan dengan ciri-ciri restitusi, di mana yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini adalah restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan terutama antara kita dengan anak-anak. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi yang dimunculkan di sini yaitu motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi bukan pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang harus dimunculkan di sini? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dalam hal ini, yang pertama ada yang namanya pengaturan kelas atau kesepakatan kelas. Yang kedua dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Yang ketiga muncullah yang namanya lingkungan positif. Lingkungan positif memunculkan yang namanya budaya positif. Pak Joko, kita lihat yang berkaitan video yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu calon guru penggerak, video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari seluruh kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang baru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid
untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan sedikit lagi terkait dengan kesepakatan kelas. Ini kami meminta kepada terutama Bapak Ibu wali kelas ini supaya membangun yang namanya budaya positif. Kita terlebih dahulu membangun yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan ini sudah saya coba melakukan, saya terapkan di kelas saya sendiri, yaitu 10 AKL 1. Dan hal-hal yang telah saya sepakati itu saya tuangkan yang namanya dalam simpel wali yang telah di-set jauh-jauh hari oleh Bu Ani. Nah, dan ini bisa menjadi nilai plus buat kita, yaitu yang berkaitan dengan wali kelas. Nah, jadi di mana hal yang paling yang diutamakan dalam memunculkan budaya positif yang ada di sekolah, yang pertama yang berkaitan dengan wali kelas dulu, yaitu membuat kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, tinggal mempoles atau memperbaiki hal-hal yang kurang bersahabat dengan anak-anak kita seperti itu. Nah, mungkin ini hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan program-program yang telah saya jalani selama guru penggerak ini. Mungkin ada penempatan kata yang kurang baik atau sikap dari saya yang kurang sopan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, 1 atau 2 penanya. Atau gitu, Pak Rin? Penajiro ada yang mau nanya? Ada kalimat apa tadi? Kalimat guru dan murid menyayangi gitu ya? Kayaknya pas buat Pak Joko. Kesimpulannya itu dong. Kita terus harus bergerak dan berjalan kalau gitu. Terus berjalan ya. Dan saling menyayangi antara guru dan murid. Dia dari kesimpulannya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada hal-hal, silakan Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh dua rekan kita ini luar biasa gitu ya Pak. Luar Akhirnya biasa. saya ingin tertarik. Sebenarnya pinginnya ini disampaikan materi ini beberapa hari, jadi saya bisa mendalaminya gitu Pak. Tapi saya mencoba mendalaminya apa yang disampaikan tadi itu sebisanya. Jadi tata tertib itu kan dibuat untuk dilaksanakan. Tata tertib dibuat untuk kebaikan bersama. Tata tertib dibuat bukan untuk dilanggar. Itu kesepakatan pertama. Yang kedua, tata tertib apapun itu bentuknya
namanya tata tertib apa namanya hukum apa itu harus dikawal sehingga dipastikan tata tertib itu terus sesuai dengan relnya. Kemudian ada tadi yang bicara tentang restitusi, ya, sangat menarik sayanya karena kalau belajar dari Ki Hajar Dewantara tadi sudah disampaikan, saya belajar dari apa namanya yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah, bahwa beliau itu untuk menanamkan satu keyakinan nilai karakter itu, beliau itu perlu 12 tahun hanya untuk menanamkan satu titik, yaitu kalimat tauhid. Kalau Bapak di sini kan tentang budaya positif. Kalau di saya itu Pak, di daerah saya Pak, orang itu ada namanya budaya malu. Apabila itu terusik, maka taruhan yang lainnya itu semua dipertaruhkan. Maka itu yang selalu menjadi ini, sudah menjadi ikatan supaya orang tidak keluar dari norma itu, norma apa namanya, semacam kearifan lokal. Jadi tadi diinginkan supaya kesadaran itu muncul Pak, untuk apa namanya anak itu taat patuh dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Hanya masalahnya di sini karena tadi itu nggak bisa satu periode, satu tahun, 2 tahun untuk menanamkan konsep. Saya ragu kalau apalagi kalau misalnya kita hanya di kelas itu hanya beberapa jam gitu. Ini apa namanya konsep itu ya tadi katakan tadi 12 tahun itu hanya untuk hanya menanamkan satu itu, belum disuruh yang lain Pak. Jadi hanya untuk menanamkan nilai-nilai itu, sehingga anak itu benar-benar bahwa ya tata tertib, keyakinan nilai-nilai luhur itu baik, sehingga ketika anak itu apa namanya yakin dengan aturan itu, ya lahirlah seperti apa yang dicapai oleh Rasulullah itu. 12 tahun lahirlah generasi terbaik pada saat itu, sehingga dalam waktu tempo kurang lebih dalam sejarah itu nggak sampai 30 tahun itu Arab yang tadinya kecil dan dikenal dalam kitab sejarah akhirnya mampu meruntuhkan dua peradaban besar itu, Romawi sama Persia yang sudah ribuan tahun lamanya dalam peradaban itu bisa diwujudkan. Ya itu hasil dari apa namanya menanam karakter itu. 12 tahun Pak, nggak bisa kalau hanya tahun 2 tahun untuk menanamkan nilai-nilai itu. Hingga lahirlah generasi terbaik. Seperti apa namanya budaya-budaya positif itu Pak. Itu masih banyak sebenarnya, cuma takutnya terlalu kepanjangan. Terima kasih luar biasa buat rekan kita di Komisi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi sedikit Pak Raimudin. Terima kasih Pak Raimudin, tanggapannya memang benar Bapak Ibu sekalian. Untuk membentuk karakter itu tidak cukup sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Tapi kemudian harapannya adalah dari 49 ini kita bisa satu visi, kemudian kita bisa mewarisi sampai nanti mereka lulus, bahwasannya di 49 ini kita menanamkan satu model baik bagi mereka berkaitan dengan pembentukan karakter tersebut ya Pak Rai. Kemudian makanya dari situ ada yang kemudian disebut pembelajaran sepanjang hayat. Saya sangat setuju dengan Pak Raimudin gitu ya Pak Rai. Bapak Ibu, menutup pertemuan kita kali ini, saya ingin memutarkan satu cuplikan dari Jenderal Dudung. Itu pembentukan karakter, dan tidak boleh lagi kalau misalnya ada muka apa kau juga dari sana, nggak boleh tanya dulu masalahnya apa. Mungkin dia nolong seorang nenek-nenek yang tertabrak dibawa ke rumah sakit, itu keren. Dia berani 3 tahun saya terlambat karena ini macet, itu bagus.
ternyata penerapan disiplin positif atau budaya positif ini bukan hanya di dunia institusi pendidikan juga yang sekarang mulai coba untuk digelorakan. Ternyata dalam kemiliteran kita juga sudah mulai mencoba ke arah sana gitu ya, tidak lagi penerapan hanya sekedar hal-hal fisik, tapi kemudian melihat kenapa anggota bisa berbuat seperti itu. Dan itu kemudian yang menjadi PR kita bersama, karena di kelas 9 itu sangat banyak latar belakang anak-anak kita yang begitu istimewa. Terima kasih dari saya dan Gus Arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita, guru kita bersama, Mem Sulastri. Terima kasih, Mem. Ya, terima kasih. Semoga kedua menjadi guru-guru yang berhasil nantinya membawa perubahan. Amin. Nah, untuk selanjutnya Ibu Uli ya menentukan kuota siswa yang eligible. Permintaan dari Ibu Uli, mungkin Bapak Ibu guru bisa Walas kelas 12 dan manajemen untuk tetap tinggal di ruang rapat. Terima kasih Bapak Ibu ya, semoga menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan, Rip. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai belum? Udah. Enggak bisa. Udah.
Pak. Oke, selamat menjalankan tugas ya. Bisa dirapat.